Antara nikmatnya alhamdulillah, walaupun cuaca mendung seperti ini, mudah-mudahan tidak memendungkan hati-hati kita. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat jasmaninya dan sehat rohaninya kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah buka dengan membaca surah Al-Fatihah dengan niat apa yang kita niatkan, terutama saat ini kita duduk kembali di majelisnya belum ada namanya nih, Majelis Taklim SMK Al-Musharrafah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini mendapatkan keberkahan, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah jelas insya Allah Allah berikan cucuran rahmat dan nikmatnya. Karena kalau seandainya tampak ya bisa banyak orang berbondong-bondong untuk duduk di majelis taklim. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali untuk bermuzakarah, di mana di minggu-minggu yang lalu sebelum liburan sampai Fasal menerangkan agar kita memperbaiki, menjaga hati kita semuanya. Kalau hati kita benar, maka badan kita pun benar. Ya, hati kita benar dalam arti nggak ada banyak penyakit. Ya, nggak ada banyak penyakit hati. Penyakit hati kan banyak tuh, terkadang melekat di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Maka bagaimana untuk mengobatinya? Mengobatinya mesti kita pelihara, mesti kita jaga. Ya, mesti kita pelihara, mesti kita jaga. Ya. Ibarat kata kayak tanaman. Tanaman kalau seandainya kita pelihara, kita jaga, waktunya disiram, ya, maka tanaman itu akan tumbuh subur. Begitu juga hati kita, rohani kita akan tumbuh subur dengan biasanya kita mendengarkan siraman atau seperti ini kita mudah membaca kitab-kitab daripada para ulama kita, ya, yang memang sudah kita kenal. Apalagi pengarang kitab ini ya adalah wiridnya sering kita baca, ya, yakni wirid yang beliau karang itu adalah wirid Rotibul Hadad. Ini di zaman ini, di masa ini, ya, Rotibul Hadad sudah memasyarakat, di masyarakat dipakai, digunakan, diamalkan oleh kita semua. Ya, biasanya setiap ba'dal maghrib, ya, kalau memang sempat ba'dal maghrib. Ada juga yang baca mungkin kalau memang sempat tiap hari, paling tidak seminggu sekali setiap malam Jumat. Seperti itu. Belum sempat juga ya sebulan sekali deh paling enggak. Sebulan sekali enggak sempat juga, semua terlalu lama. Kata kan ada perkataan Jerman, laisa lahu wirid fahuwa kirid. Siapa yang enggak punya wirid maka dia hemat, ya, semuanya. Maka kita harus ada wirid yang kita khususkan, kita amalkan. Ya, paling tidak wirid yang utama apa? Kita baca Al-Quran. Al-Quran kata Al-Habib Abdullah Al-Hadad itu adalah wirid. Jadikan wirid Al-Quran. Paling tidak kita bacakan minimal aja satu ayat gitu, ya, minimal satu ayat. Ya. Di dalam wirid-wirid Al-Habib Abdullah Al-Hadad di dalamnya juga ada beberapa ayat, sehingga kita masuk membaca ayat Quran juga. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam mengkhususkan membaca wirid agar kita enggak jadi kirit. Amin ya rabbal alamin. Para dewan guru yang berbahagia, ya, kita lanjuti fasal yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila an qala, sampai perkataan pengarang Al-Habib Abdullah Al-Hadad, fasal, setiap fasal beliau mengawalinya dengan wa alaika.
wa alaika bi'imarati awqatika biwazaifil ibadat, dan wajib bagimu memakmurkan waktu-waktumu. Kita makmurkan waktu-waktu kita biwazaifil ibadat, dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang udah jelas Allah perintahkan kita ngerjain sholat 5 waktu, jangan sampai kita tinggalin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bahkan di dalam kitabnya ini yang di tengah atau di mana gitu ya, beliau menerangkan ya, kerjakan apa yang Allah perintahkan dari fardu-fardunya, dan sertai dengan sunnah-sunnahnya, sunnah atau anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW. Kalau yang ini kita udah kerjain istiqomah, maka Allah akan berikan wilayah kepada orang tersebut. Makanya ya, seseorang menjadi kekasih dari kekasih-kasihnya Allah, yang fardu dia benar-benar perhatikan dan kerjakan, yang sunnah juga tidak ditinggalkan, sehingga Allah berikan mereka maqam atau kedudukan yang kita kenal dengan sebagai ya, wali min awliyaillah, kekasih daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka berdoa cepat dikabulkan, karena mereka beri kesenangan menyenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah udah suka, Allah udah cinta kepadanya, Allah berikan kedudukan. Ibarat kata kalau kita minta sama ayah kita, ya, kalau kitanya belum benar nih, disuruh ayah kita sholat kagak dikerjain, jadi disuruh mau beli garam doang kagak mau. Kira-kira pas kita waktunya mau minta beliin sepeda atau beliin motor, dikasih nggak? Ya kan bakalan nggak dikasih. Maka seperti itu juga kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika fardu-fardunya kita kerjain, kemudian kita lanjuti dengan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, Allah akan berikan maqam kedudukan kepada orang tersebut. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Atau jangan sampai yang sunnah diperhatiin, dikerjain, yang fardu ditinggalin. Ya, naudzubillah. Ya. Maka dalam kitab itu diterangin, mendingan fardu dikerjain, sunnah walaupun ditinggalkan gitu. Tapi baiknya dua-duanya dikerjain gitu ya, dua-duanya dikerjain, yang fardu dikerjain, yang sunnah juga pun kita berusaha. Ya, jangan sampai ada juga terlintas, itu mah sunnah, ini berarti kita ada meremehkan. Ya, contoh kecil, kita sholat sunnah rawatib aja. Makanya kenapa kita mesti cerewet-cerewet, ayo badiah. Ya, itu maksudnya menambal kekurangan dari sholat fardu kita. Di antaranya guna dari kita melakukan sholat sunnah rawatib itu, ataupun sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, sunnah puasa, kalau kita mampu dan bisa, kita sunnah kerjain tuh puasa Senin Kamis. Tapi itu tadi sebaliknya, jangan puasa Senin Kamis dikerjain tapi taklimnya ditinggalin. Ya, mana wajib taklim masuk puasa sunnah Senin Kamis? Wajib yang taklim. Ya, puasa Senin Kamis kerjain, ya, yang wajibnya ditinggalin. Nauzubillah. Salat tahajud, ya, sunnah tahajud dikerjain malam, tapi subuhnya ditinggalin. Ya, terbalik nih, ya, nauzubillah. Jangan sampai kita kerjain seperti ini. Kita makmurkan waktu-waktu kita dengan mengerjakan ibadah. Hatta la tamur sa'atan min lail aw nahar, sehingga tidak lewat sedikit pun dari malam dan siang illa wa takunu laka fiha wazifah minal khair. Jadi siang dan malam ini kita nggak lewatin kecuali ada ibadah yang kita kerjain. Ya, ibadah macam-macam ya. Ada yang memang ibadah bentuknya amal akhirat, ada ibadah yang mungkin bentuknya amal dunia tapi diniatin untuk akhirat, jadi amal akhirat. Ya, contoh kecil gini, kita makan banyak. Ini habis ini kan makan nih. Ya, kalau ada yang makan banyak nggak apa-apa.
Kalau cukup juga ya. Makan banyak tapi niatin supaya kuat ibadah. Itu kan amalnya amal dunia. Tapi ketika dia niatin untuk amal akhirat supaya kuat ibadah, jadi niat amal akhirat. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya juga ada niat amal akhirat jadi amal dunia. Kita ngerjain haji termasuk amal akhirat, termasuk daripada rukun Islam. Bagi haji bagi yang mampu. Ketika kita udah mampu kemudian niat berangkat haji, tapi niatnya supaya dipanggil Pak Haji sama Bu Haji, ya saya mau berangkat haji supaya biar ada gelar saya itu Pak Haji. Nah niatnya jadi berubah dan niatnya jadi niat amal dunia supaya dipanggil Pak Haji, supaya dipanggil Bu Haji. Ya Pak Haji ya. Apalagi tambahin Pak Haji 3 kali. Saya udah 3 kali berangkat haji nih ya, panggil Pak Haji 3 kali ya. Nauzubillah min. Jadi niat amalnya akhirat tapi berubah jadi amal dunia karena niatnya salah. Nauzubillah min. Mudah-mudahan niat kita ya bisa benar semuanya. Kalau memang ada yang salah, berusaha kita memperbaikinya. Tidak ada siang dan malam melainkan yang kita kerjain adalah kebaikan. Tastadrikuha biha wa bidzalika tadharu barakatil awqat. Sehingga kalau siang dan malam kita isi dengan amal yang baik-baik, maka akan nampak keberkahan waktu yang kita kerjain itu. Amin ya Rabbal. Kita kepengen kayak gitu ya, waktu-waktu kita ini berkah. Wa tahsulu faidatul umur. Kamu menghasilkan umur yang berfaedah. Ya, jangan sampai kita bertambah nilai bilangan umur kita, tapi faedah dan keberkahan kita nggak dapati. Nauzubillah min. Yang kita dapat, yang inginkan dapati adalah keberkahan dan kefaedahan umur ketika Allah panjangkan umur kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa yadumul iqbal 'ala Allah ta'ala. Dan senantiasa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita udah punya bekal jadinya. Ya, kalau kita nggak punya bekal mau bawa apa jadi? Kalau kita mau pergi-pergian nggak bawa bekal, kira-kira enak nggak? Kan nggak enak ya. Mau pergi jauh ke Bandung nggak bawa air minum, nggak bawa cemil-cemilan, atau paling nggak belum disiapin dah. Kita udah di bis tahu-tahu nggak ada airnya, nggak ada snack-snack, paling nggak udah sampai jauh sampai Bandung baru ada itu. Udah pada seret ya, seret semua, malah lapar jadinya. Akhirnya membawa penyakit. Maka kita bawa bekal untuk menuju surga. Bekalnya apa? Kita bawa iman dan amal-amal soleh. Amal soleh diantaranya ini kita duduk begini nih, duduk di majlis-majlis taklim. Ya, bahkan Rasulullah katakan ini adalah kebun daripada kebun-kebunnya surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga. Amin ya rabbal. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu min al-'adati kal akli wasyurbi was-sa'i lil ma'ashi awqatan tahussuha. Dan seyogianya kita mengkhususkan waktu-waktu ya dari kebiasaan yang memang kita kerjain ya, ada waktunya kita makan ya makan, waktunya kita minum, waktunya kita cari nafkah untuk kehidupan, maka kita cari nafkah untuk kehidupan keluarga kita ya, maka kewajiban kita itu untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Tapi jangan semuanya itu melalaikan kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena udah dijelasin dan tegasin dalam ayat tuh. Supaya orang-orang yang beriman jangan melalaikan kalian ya, harta-harta kalian, anak-anak kalian dari berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya itu kembali kepada kita baca wirid. Wirid itu berarti kita ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi, kalau pagi kita baca zikir asbahatu ya min ni'matin aw bihadin min khalqika, atau yang dinamakan apa wirid, wirdul latif. Kalau kita baca sore amsaitu, makanya ketika kita pagi kita baca wirid pagi supaya terjaga sampai sore. Ketika sore kita baca wiridnya yang sore ya supaya terjaga sampai subuhnya, ketemu pagi lagi, seperti itu. Ya, ada wirid khususnya yang wirdul latif udah lama sebetulnya. Kalau memang kita lihat sepertinya panjang gitu ya, kalau nggak biasa panjang. Kalau emang udah dibiasain panjang. Ya, apalagi dasar kan udah biasa baca wirid setiap Jumat. Jadi insya Allah udah gak asing dah ketemu wirid yang panjang ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu. Jangan lupa kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ya paling sedikitnya kita ya baca ya Allah ya Allah ya Allah, atau ditambah lagi sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dikit gitu aja. Yang bagusnya lagi emang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau dalam wirid latif itu ada tuh ya, Allahumma inni as'aluka min kullatil khair wa a'udzubika min kullatil syarr. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya panjang. Ya, itu kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas sebagai manusia kita pasti banyak melakukan perbuatan dosa, tidak luput dari itu. Makanya dianjurkan, diperintahkan kita suruh banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita istighfar mengingat Allah, Allah ingat itu ya Allah iya. Atau juga mungkin berupa Allah berikan penyakit, ya kita sakit. Kalau sakit biasanya baru kita ingatkan ya. Kalau lagi sehat kadang banyak lupanya kita kan. Makanya Nabi udah tulis iktanib khamsan qabla khamsin, di antaranya itu ya gunakan 5 sebelum datang yang 5 lain. Ketika lagi sehat ya gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya, lagi sehat kita kadang lupa, pas sudah sakit baru ingat. Banyak istighfar, baru berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai seperti itu, kita biasakan, kita gunakan sehat kita. Ya makanya ini di awal tadi disuruh makmurkan waktu-waktu kita untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau udah kita sakit baru kita ingat dan mau ibadah. Kalau udah sakit mau gimana kita ibadah? Nggak bisa, kecuali kalau lagi sehat. Ya, mungkin ini sedikit yang bisa disampaikan ya, walaupun sedikit mudah-mudahan ada berkahnya ya, amin ya rabbal alamin. Para asatid ustazah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan Allah berikan liburan rahmat dan keberkahan serta maghfirahnya kepada kita semua dengan duduknya kita bersama di hari Rabu ini. Di hari Rabu itu biasanya hari yang berkah. Dalam kitab diterangin terjadi ada ulama dia memulai taklimnya di hari Rabu. Ya, itu juga pernah tuh ketika anak kita mau melahirkan kan mau dioperasi. Itu Abi Nawawi bilang udah operasinya hari Rabu. Jadi Ulan, dan ternyata pas kita lihat baca ada di dalam kitab ada ulama memulai taklimnya di hari Rabu, karena hari Rabu ada sir di dalamnya. Ya, bukan berarti hari-hari lain enggak, apalagi di hari Jumat ya, Sayyidul Aid ya. Demikian kiranya yang bisa sampaikan. Kita tutup dengan doa ba'da taklim yang tertera di dalam Majmu'ul Musyarrafah. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya Fattah ya Razzaq ya
اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فاردده إلينا عند حاجة إليه ولا تنسيناه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.